Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aya Sofia Zakia, NPM 265012001 dari Prodi S1 Arsitektur Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan memvideokan hasil tugas besar saya, yaitu mendesain rumah ukuran 21 meter persegi di SketchUp. Saya akan membuat denah ukuran 21 meter persegi yang saya acu pada AutoCAD yang saya buat pada UTS Ars Digital kemarin. Pertama-tama kita akan membuat rectangle dengan ukuran 420 dikali 500. Lalu pada garis tengah atau midpoint saya tarik 400 cm dan saya teruskan 105 cm. Lalu saya teruskan lagi 100 cm ke belakang dan ke tengah 100 cm. Lalu saya mentokkan ke kanan sejauh 105 cm. Kemudian saya ambil meteran dan saya ukur 100 cm untuk membuat garis teras dan 250 cm untuk membuat garis pembatas ruang tamu. Kemudian saya garis menggunakan line dengan ukuran 210 cm dan ini saya garis 105 cm. Kemudian saya akan move biar lebih rapi hasil kerjanya. Move ke sini. Kemudian saya akan delete guides. Ukuran-ukuran tadi saya delete. Kemudian saya akan membuat offset untuk membuat dinding sejauh 15 cm pada setiap bagian. Saya offset sejauh 15 cm. Dan untuk garis pembatas antara ruang tamu dan ruang makan, saya garis memakai line sejauh 15 cm. Kemudian akan saya rapihkan dulu. Setelah rapi, saya akan offset bagian dinding yang telah tadi saya buat sejauh 300 cm. Semuanya akan saya offset. Pull and push, sorry. Kemudian karena ruangan dalam ini supaya lebih mudah, jadi saya akan membuat komponen pintu terlebih dahulu. Untuk pintu kamar mandi, di sini ada kendala sedikit. Kita buat dari pintu kamar saja dengan ukuran 200 kali 90 cm. Pada bagian ini pintu kamar mandinya ukuran 200 kali 70 cm. Setelah itu saya akan mencoba untuk mengoffsetkan yang sebelah sini sampai ada tulisan on face, lalu dia akan menghilang, dan komponen saya akan mencoba untuk memasukkan komponen pintu yang telah saya buat, yang telah saya download pada sebelumnya agar lebih cepat. Komponen ini
笑着说晚上开始很热，我也回应你了。It's a summer day， 能不能靠近我一步呢？一步就够了。如果你转身就走想说的话，我还是会说。 Saya akan benarkan terlebih dahulu. 如果你不再生长我，那也在我。 Nah, sekarang pintunya sudah jadi, mari kita move. Yang pintu kamar mandinya. Move ke arah sini. Oke, butuh kesabaran, Bu. Oke, sudah jadi. Lalu kita akan move yang daun pintu. Daun pintu ini dia. Kita sambung nanti. Nah, sekarang sudah saya buat pintunya. Pintunya sudah saya buat. Oke, kita lanjut untuk offset yang bagian dinding sini. $300.
rectangle. I found you, I see you, and now you cannot have you. Oke, tunggu sebentar, akan kita buat pintu dulu. Nah, sekarang sudah jadi pintunya, dan sekarang waktunya kita untuk membuat jendela. Nah, sudah saya bikin ukurannya dari jarak dari bawah bangunan, permukaan bangunan ke mulai jendela itu adalah 90 cm. Lalu kita buat memakai rectangle dengan ukuran 150 kali 70. Lalu kita offside 8 cm dan kita push and pull, nah, sampai hilang. Kemudian di midpointnya saya kasih garis, lalu saya hapus, tujuannya agar untuk elemen kaca. Kemudian saya akan mewarnai jendelanya menggunakan warna. Lalu untuk kacanya saya menggunakan kaca transparan. Oke, dan lakukan hal yang sama pada seluruh bagian kaca. Ini dari sini ke sini ada 150, jaraknya dari sini ke sini 80, kemudian ini kaca ukuran 150 kali 70, dan jarak antara kaca satu dengan kaca yang lainnya adalah 50 cm. Kemudian jarak dari sini ke sini yaitu 120 cm, dan lakukan yang sama seperti hal yang saya contohkan tadi. Nah, lepas itu kita akan menghias-hias fasad bangunannya. Ini sudah saya garis-garis agar lebih cepat saat di video. Oke, pertama kita akan memberi sentuhan dari sini. Ayo, beri sentuhan ini seperti ini. Oke, beri sentuhan lagi di sini. Kemudian kita majukan sejauh 3 cm karena ukuran batu alam biasanya 3 cm. Kita push sejauh 3 cm. Juga 3 cm. Nah, kemudian saya lupa untuk memberikan garis di sini. Kita garis saja sejauh 1 cm. Kemudian kita kasih juga sentuhan ini. Lalu kita orbit dulu, lalu kita push sejauh 3 cm. Kemudian betonnya kita memakai stone, memakai warna ini. Di seluruh bagian kita kasih. Oke. Jalan agar terlihat lebih rapi.
Nah, sekarang kita akan mewarnai ini loh, ventilasi udaranya. Kita kasih warna biar masih senada ya. Atau yang muda aja, yang muda. Agak jelek ya. Yang ini aja deh. Jelek juga, ini aja deh. Nah, kemudian kita kan zoom lagi dan aku udah buat garis. Ini kan kamar mandi. Aku udah buat garis buat tapi yang pertama-tama kayaknya aku bakalan buat dulu kurang 250 di depannya. Line sepanjang setinggi setinggi 175. Coba kita lihat arah depan, lurus atau lurus. Terus kita taruh sini, kemudian kita back lagi tadi, terus ini ke sini. Oke, sudah. Lalu kita delete guides. Terus itu kita bakalan push and pull lagi seperti biasa. Nah, ini di push sampai sini aja kayaknya. Push sampai sini, di push lagi. Ya. Sampai sini kita lihat dulu udah rata apa belum. Oke, udah ya, udah rata. Kemudian kita akan mengangkat derajat ini. Kita bakalan angkat biar agak kita angkat 10 cm aja, nggak usah panjang-panjang. Nah, terus kita lihat di sini kan ada ini nih, terus kita tarik deh. Sebelumnya ini ada garis gitu kan, jadi kita hapus dulu garisnya, terus hapus, terus baru kita push and pull. Oke, segini aja. 80 kayak 80. Nah, segini deh. Coba kita lihat bawahnya, dia ketutupan ya. Nah, ketutupan ternyata guys. Mungkin kita sepanjang berapa ya? Sepanjang 50 aja kali ya. Oke, kita ulang handphonenya, terus kita bakal ngajarin ini sepanjang 50. Nah, sudah pas sepertinya, karena supaya oke. Lalu sama yang ini juga kita angkat derajatnya setinggi 10 cm. Lalu kita orbit lagi biar kelihatan bawahnya, biar bisa di push and pull. Sebelumnya seperti biasa kita hapus dulu yang tidak berguna, lalu kita push and pull sepanjang, kalau yang ini kalau bisa 80 ya 80, coba 80. Nah, ketutupan enggak betul. Oke, bisa kok guys, bisa guys. Yap, bagus. Kemudian kita tutup dulu ininya, kita tutup ininya, atau ini biar nggak jelek, kita tutup. Terus kita push and pull lagi,
zoom. Nah, 想说的话，我还是会说。如果你不再生长，我那也coba kita 再 lihat. 有回到之中。但是那只 Oke, udah 想 pas. 着 Terus itu kita garis ininya biar lurus ceritanya. Oke. Nah, ini bakalan kita push and pull lagi supaya kayak ininya nggak jelek ya temboknya. Jadi kita push and pull lagi sepanjang 50 lagi. 50 sama kayak sana, jangan panjang-panjang. 50. Nah, untuk tripisan lah ya. Terus ya seperti biasa kita akan menyelesaikan yang belum selesai. Seperti yang ini. Kita ini 50. Nah, oke, selesai. Lakukan yang sama pada bagian yang ini juga. Begitu. Oke, sekarang kita waktunya untuk mewarnai. Kita bakal mewarnai atap dengan ini. Ini aja deh. Nah, kita warnai semua. Nah, oke, selesai. Nah, sekarang kita akan mewarnai tembok kamar mandi ini dengan bring tumbling. Nah, terus itu kita akan majuin kali ya. Majuin sepanjang 3 cm. Ini juga sepanjang 3 cm. Oke, selesai. Selesai ya, udah dimaju-majuin gitu. Habis itu kita sekarang warnain temboknya. Temboknya kita warnanya kayaknya coklat-coklat gitu ya, abu-abu coklat. Nah, sekarang kita lanjut warnain dinding. Aku warnain dindingnya pakai 0034 width. Nah, itu warnanya agak ke beige-beigean gitu. Terus atapnya tadi aku ganti. Kita warnai dulu.
selesai diwarnain, kita bakalan bikin tapaknya. Oh, tadi ini belum diganti. Roofingnya belum diganti yang ini. Ganti dulu. Oke, sudah selesai. Sudah selesai seperti ini. Nah, kemudian kita akan buat tapaknya ya. Tadi saya sudah membuat dena tapaknya ukuran 60 meter persegi. Jadi 600 kali. Kita bakalan pindahin move ke sini. Selesai. Terus kita pasin denanya yang ini. Kita bakalan buat kita sesuaiin di sini. Oke, sudah selesai. Lalu kita buat teras-terasnya. Nah, tadi saya sudah membuat lahannya 600 meter persegi serta ada carport. Nanti sisanya kita bakalan warnain warna hijau saja. Oke, kita akan memilih warna sekarang. Sebelumnya kita selesaikan dulu. Kita akan memilih warna untuk depan. Kita akan pilih warna rumput. Nah, ini warna rumput. Kira-kira cocoknya warna apa ya? Oh, warna ini saja. Sebelumnya itu kita bikin batu-batu dulu kali ya di depan terasnya. Nah, kita bikin rectangle ukuran 40 kali 40. Nah, kayak gini. Lagi 40 kali 40. Coba kita move aja, bisa nggak ya? Kita bikin warna lagi deh. 40 kali 40. Kita lanjut bikinnya. Nah, kalau selesai kita bikin batu-batunya. Ini sudah dibikin batu-batunya.
carport juga, udah diwarnain juga terasnya. Sekarang kita bakal warnain rumputan. Rumputannya kira-kira warnanya hijau ini aja. Kita tuangkan. Oke, sudah jadi. Tuangkan sampai sini saja. Nah, sudah jadi rumput semua. Terus itu kita akan coba untuk membuat elemen lain. Pakai ini kali. Ini apa? Kayak ini. Kita bakal bikin pagar mungkin di sini. Kita coba pakai pagar. Sebentar ya. Nah, kita coba pakai pagar di sini. Tapi pagarnya kayak kemarin. Coba. Nggak bisa. Nah, sudah. Kita kayaknya bakal berdiri ini. Coba sekarang. Oh, nggak apa-apa deh, kayak gini aja. Jangan. Pakai pagar warna putih. Nah, ini bagus. Enggak ya? Nah, sudah memakai elemen pagar. Ini. Atau ini apa? Nah, sudah pakai ini saja. Karena ini seluruhnya karena temanya abu-abu, jadi abu-abu semua warnanya. Orbit lagi, orbit lagi. Nah, selesai. Kemudian sudah ini apa? Jangan, sudah selesai. Nah, sudah selesai. Seperti inilah gambarnya. Kita akan bikin animasinya nanti. Ini gambar sketch. Oke. Coba kita ukur dulu dari atas. Kita ukur pakai ini. Sepertinya 1000, bahannya 1000 meter, 1000 cm dikali 600 kali 1000. Nah, bahannya luasnya segini ya. Terus ini carportnya luasnya 315 itu sama ini, sama di bawah. Kita gini aja. Nah, ini 300. Ini 300. Oh, 300 3 kali 3. Udah selesai. Luas bangunannya tentu saja 21 meter persegi. Begitulah ceritanya. Ini dia bangunannya. Ada yang kurang.
都想说的话， Kita belum 我 warnain. 还是会说。 Nah, 如果你 selesai. 不再生长我，那也在我遇到之中。 Kan kita belum 但是那 memberikan 句想牵着 ini komponen 和 ini 我一样 kasih dulu di depan rumah. 这个样子的你，我要怎么办呢？ Nanti kita geser. I sent a mirror to you, since if there wasn't really facing you, I'll give you a lot of rabbits, the beauty of the universe. It's you, I found you. Kok kayak tinggi banget ya orang? Tingginya 175 cm, pintunya 200 cm. Tinggi dia tinggi. Oh, kurang ke bawah ternyata bos. Kita ke bawahin dulu dah. Kita ke bawahin kayak move. The summer day， 如果将你刚好在下雨把蘑菇给你当雨水。It's the summer day， Udah, 如果世界在下一秒塌陷，你 Udah kan? 会想起谁？ coba kita lihat dulu. Udah nempel belum pakai? Nah, udah guys. Udah deh, sudah nempel. Nah, ini tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak belakang, terus tampak atas sama perspektif gitu. Coba kita pindahin ininya, kita move orangnya, kita move ke Nah, begini dia jadinya. Nah, begini dia. Tuh, emang dia tinggi orangnya 175 cm, pintunya 200 cm, standar lah pintunya ya. Udah begitu guys, selesai.